Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amharayadin dengan nomor stambuk S1S1201037. Di sini saya akan membuat program untuk menyelesaikan tugas MIT mata kuliah algoritma dan pemrograman. Adapun untuk soalnya di sini, untuk soal pertama kita akan membuat program di mana kita akan untuk inputannya dari jenis barang yang dijual, jumlah barang, dan jenis anggota. Ketentuannya seperti ini. Jika pembelian untuk member, jika pembelian lebih besar dari 100.000 dapat potongan harga 10.000. Jika pembelian lebih besar dari 200.000 dapat potongan harga 20.000. Kemudian untuk umum, jika pembeliannya lebih besar dari 200.000 maka dapat potongan harga 10.000. Untuk outputnya nanti yaitu total harganya. Oke, pertama kita buka dulu, kita lihat flowchartnya. Oke, kita open dulu flowchart nomor 1. Oke, ini flowchartnya. Flowchart ini sudah saya buat sebelumnya melalui aplikasi pembuat flowchart. Nah, di sini pertama kita tampilkan dulu menunya, ada sabun, sampo, pasta gigi, kemudian kita menginputkan untuk pilih jenis barangnya. Kemudian jika jenis barangnya itu satu, maksudnya sabun, harganya 5.000. Jika jenis barangnya 2, harganya 1.000. Jika tidak, berarti harganya 7.000. Dalam hal ini yang ketiga. Oke, kemudian setelah itu masukkan jumlah barang yang ingin dibeli, kemudian totalnya itu harga dikali jumlah. Kemudian di sini kita akan lihat dulu anggotanya, member atau umum. Jika member mendapat potongan harga sesuai tadi, jika umum juga mendapat potongan harga, tergantung dari jumlah pembelian. Kemudian totalnya itu adalah total dikurang dengan diskon, kemudian ditampilkan total. Oke, kita akan membuat programnya. Pertama, include restring kemudian int main. Kemudian nanti ada return none. Oke. Pertama kita deklarasikan dulu. Oke, jadi saya simpankan dulu di sini untuk tempat kita deklarasikan. Yang pertama itu kita code dulu toko sembako, MBL. Oke. Kemudian pilih jenis barang. Sini ada jenis barangnya sesuai tadi, ada satu, ada sabun, harganya 5.000. Oke. Kemudian sampo, harganya 1.000. Dan terakhir pasta gigi, harganya 7.000. Oke. Di sini nomornya ya. Oke. Setelah itu second code, pilih jenis barang. Satu, dua, tiga. Oke. Setelah ini jenis barang JB. Oke. Jadi di sini saya deklarasikan dulu JB jenis barang.
Setelah jenis barang, nanti setelah itu saya akan menampilkan lagi dulu. Oke, tampilkan jumlah barang, masukkan jumlah barang. Oke, kemudian di sini kita jumlah barang misalnya n. Oke, setelah jumlah barang, kemudian kita out lagi, pilih jenis anggota. Kemudian untuk jenis anggotanya, satu itu member, dan dua itu umum. Oke, setelah itu oke, di sini setelah memasukkan jenis barang, saya akan membuat programnya. Jika jenis barangnya satu, dalam hal ini sabun, maka harganya sama dengan 5.000. Oke, jadi di sini kita deklarasikan dulu harga. Jenis barang, harga, kemudian tadi ada N, kemudian di sini tadi harus, kemudian di sini satu, dua. Oke, di sini kita buat misalnya anggota, member lah, member. Oke, jadi di sini juga kita deklarasikan member. Oke, selanjutnya jika jenis barangnya satu, harganya 5.000. Kemudian jika jenis barangnya dua, maka harganya itu 1.000. Oh, ini tadi jenis barangnya 5.000 gini. Oke, 1.000. Jika tidak, berarti harganya 7.000. Oke, kemudian setelah diinput yang ini, ini saya lupa titik koma. Oke, setelah itu setelah memasukkan jumlah barang, maka total harga itu sama dengan jumlah atau N ya, N jumlahnya, N dikali dengan harga. Oke, jadi di sini saya deklarasikan dulu total. Oke, totalnya sama dengan jumlah barang dikali dengan harga. Oke, kemudian setelah memilih jenis anggota, jika
jenis anggotanya itu member, atau member sama dengan 1 di sini, yang ini. Maka kita akan maka di sini dilihat lagi jika totalnya lebih besar sama dengan 200.000, maka diskonnya sama dengan 20.000. Oke. Jadi di sini kita deklarasikan dulu diskon. Oke. Kemudian LCU total lebih besar sama dengan 100.000, maka diskonnya itu sama dengan 10.000. Oke. Kemudian jika tidak, maka diskonnya sama dengan 0. Oke. Kemudian setelah itu di sini ada else lagi. Else jika membernya bukan 1 ya, 2, maksud dalam hal ini umum, maka di sini jika total lebih besar sama dengan 200.000, maka diskon sama dengan 10.000. Jika tidak, diskonnya sama dengan 0. Di sini titik koma tadi. Nah, terakhir saya rumuskan di sini total itu dengan total dikurang dengan diskon. Kemudian kita cout total harga sama dengan titik. Kemudian total dengan undeal. Coba kita tes jalankan. Di sini ini harusnya titik koma, kemudian diskon belum. Coba kita coba dulu. Ini expected before. Di sini harus ada titik koma. Kita coba lagi jalankan. Jadi di sini memilih jenis barang, misalnya jenis barangnya pasta gigi, jumlah barang misalnya ada 20 misalnya, jenis anggota member, maka total harganya itu 130.000. Kalau dia member 30.000 ya 140 dikurang 10.000, 130.000. Jadi programnya sudah seperti ini. Baik, kemudian untuk flowchart yang kedua, soal nomor 2. Saya lihat dulu soalnya. Nah, di soalnya ini kita akan menginput bilangan perkaliannya, misal bilangan 5. Kemudian batas nilainya
misalnya 8 di sini akan menghasilkan output seperti ini. Oke. Untuk cowok menggunakan for. Jadi ini adalah materi looping. Kita lihat flowchartnya. Oke, pertama kita masukkan nilai, kemudian masukkan batas. Di sini kita menambahkan variabel i sama dengan batas. Kemudian jika i lebih besar sama dengan 1, maka kita akan tampilkan perkaliannya. Kemudian i minus minus, jika i-nya sudah lebih kecil dari 1, maka programnya akan selesai. Oke, kita akan langsung membuat programnya. Pertama, kita include string dengan using space std in main. Oke, di ujung nanti ada return 0. Oke. Pertama kita deklarasikan dulu variabel yang akan kita gunakan. Jadi tadi variabelnya itu masukkan nilainya, kita variabelkan n, kemudian batasnya b, kemudian kita ada variabel lain yaitu i. Oke, kemudian pertama kita code dulu cout perkalian. Oke, NGL. Oke, kemudian kita pilih masukkan apa tadi, lihat dulu, masukkan nilai dan batas, masukkan perkalian ya, masukkan nilai perkalian berapa sampai kemudian batasnya. Oke, berarti masukkan nilai perkalian. Oke, kemudian n. Oke, selanjutnya masukkan nilai untuk batasnya, batas to b. Oke, kemudian di sini kita Oke, di sini kita akan menggunakan for. Jadi saya akan tulis for berapa ini? Oke, for i sama dengan b, kemudian i lebih besar sama dengan 1, kemudian i minus minus. Oke, jika ini true akan ditampilkan show i kemudian dikali dengan n, kemudian akan menghasilkan i dikali dengan n. Oke, kemudian NDL. Oke, kemudian saya akan coba jalankan. Oh ya, ini belum. Oh ya, kemudian ini kurung ini tidak perlu. Oke, kemudian kita jalankan. Kita coba jalankan. Oh iya, ini harusnya include. Oke, coba jalankan. Ya, masukkan nilai perkalian, misalnya kali-kali 4, kemudian batasnya misalnya 7, dan menampilkan hasil yang seperti ini. Berarti programnya sudah benar. Baik, selanjutnya untuk flowchart yang ketiga ini
Nah, di sini saya lihat dulu soalnya. Kita akan menginput nilai n ya, seperti ini. Kemudian kita akan mengeluarkan output yang seperti ini. Oke. Jadi di sini untuk cowok menggunakan for untuk yang di luar, kemudian yang di dalam menggunakan while. Oke, kemudian kita lihat flowchart-nya. Di sini pertama kita masukkan dulu nilai n. Setelah itu kita masukkan variabel i, di mana kita misalkan di sini i-nya itu sama dengan 1. Lalu kita akan cek kondisi dulu, i-nya itu lebih kecil dari n atau lebih kecil sama dengan n. Kalau iya, kita masukkan lagi variabel lain, yaitu j. J-nya lebih kecil, J-nya sama dengan n. Kemudian apakah J-nya lebih besar sama dengan 1? Jika tidak, langsung enter saja untuk membuat baris baru. Kemudian jika J-nya lebih besar dari 1, J-nya lebih kecil dari atau tidak. Kalau J-nya lebih kecil dari I, maka akan menampilkan deret-nya. Kalau J-nya lebih besar dari I atau ini bernilai false atau no, maka akan hanya menampilkan spasi. Nah, maksud menampilkan spasi di sini, oh ya, tadi saya kasih keluar ya. Saya ulang buka dulu. Data, algoritma, ini. Ya, maksud tadi saya kasih masukkan spasi itu supaya untuk membuat deret ini. Di sini kan ada bagian yang kosong, jadi di situ saya akan gantikan dengan spasi. Oke. Kemudian ini J minus nilai J akan semakin berkurang. Kemudian jika nilai yang ini bernilai false, maka setelah enter nanti nilai I-nya akan bertambah di plus. Oke. Kemudian diulang lagi dari sini. Untuk lebih jelasnya, saya akan langsung membuat programnya. Oke, jadi pertama masukkan dulu include your stream. Oke, kemudian using namespace, using namespace std, kemudian int main. Nanti di ujung ada return null. Oke. Jadi pertama di sini kita deklarasikan dulu int n, lalu kita code dulu, kasih out ya, masukkan nilai n. Oke. Setelah itu kita akan sin n-nya dulu. Sin n. Oke. Nah, di sini untuk di luarnya kita akan menggunakan yang for. Jadi for kita int i sama dengan 1, spasi dulu ya. Oke. Kemudian i lebih kecil sama dengan n, titik koma, kemudian i plus plus. Oke. Setelah itu, nah
Untuk looping yang kedua, kan di sini ada nested loop, ada looping dalam looping. Looping yang kedua kita akan menggunakan while, jadi kita deklarasikan dulu intj. Kita buat variabel baru j sama dengan n. Kemudian while j-nya lebih besar, j-nya lebih kecil sama dengan i. Oke. Kita buat kurung kurawal. Nah, setelah jika ya j-nya lebih kecil sama dengan i, sini jika oh ya ini salah, jika sama dengan 1 harusnya ya, nanti di sini ya jika j-nya lebih kecil sama dengan i. Oh ya, ini harusnya lebih besar. Oke. Sama dengan i, maka cout i. Kita akan menampilkan i. Oke. Kemudian jika j-nya tidak lebih kecil sama dengan i, else, maka kita akan menampilkan spasi. Ya. Oke. Setelah itu di sini ls ya, ini masih di bagiannya while. J minus minus. Oke. Lalu di sini jika yang di dalam ini, jika while ini sudah salah bernilai false, maka kita akan masukkan enter code ndl. Oke. Kita coba menjalankan dulu programnya. Oke, masukkan nilai n. Oh iya, sebaiknya scene-nya ini ya nggak usah dulu ada ndl. Oke, kita ulang menjalankan. Nilai n misalnya 5. Oke, lalu menghasilkan pola seperti ini. Jadi programnya sudah seperti ini. Oke. Baik. Demikian video yang saya buat tentang menyelesaikan program untuk mid semester. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.